Swastiastu. Kami mahasiswa dari D Satya Dharma Singaraja. Dalam video kali ini, kami akan membahas materi tentang sistem manajemen berbasis data. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nyoman Adimawan Setiawan, NIM 18011045. Perkenalkan, nama saya Kedi Yudi Pratama, NIM 18011013. Perkenalkan, nama saya Kadek Widarno, NIM 059. Dewasa ini, sebagian besar perusahaan menggunakan basis data yang mengikuti suatu struktur relasional. Dua alasan penting di balik penggunaan struktur ini adalah bahwa struktur basis data relasional mudah untuk digunakan dan hubungan di antara tabel di dalam struktur bersifat implisit. Kemudahan penggunaan telah memberanikan banyak manajer untuk menjadi pengguna langsung dan sumber basis data. Meningkatnya arti penting basis data sumber daya yang mendukung pengambilan keputusan telah mengharuskan para manajer mempelajari lebih jauh perancangan menggunakan basis data. Video kali ini kami akan membahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya data, apa yang dimaksud dengan organisasi data, bagaimana struktur basis data, bagaimana contoh basis data relasional, bagaimana membuat dan menggunakan basis data, bagaimana personel basis data, dan yang terakhir, bagaimana menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Manajemen sumber daya data. Data adalah sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola seperti pengelolaan aset penting dalam bisnis lainnya. Saat ini, perusahaan tidak dapat bertahan hidup atau berhasil tanpa data yang berkualitas mengenai internal lingkungan eksternal mereka. Manajemen sumber daya data yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Organisasi data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecah masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit yang membutuhkan sedikit input dan output. Dewasa ini perusahaan membutuhkan jumlah input dan output yang sangat besar. Perusahaan yang seringkali membutuhkan komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang kali. Perusahaan menyimpan data yang cukup besar di sistem informasi berbasis komputernya karena perusahaan tersebut melakukan begitu banyak transaksi bisnis. Agar dapat menggunakan data yang terhindar dari kekacauan konsep data, telah dipecahkan dan dikurangi menjadi konsep yang lebih kecil yang akan menyediakan balok-balok pembangun yang dapat dikomunikasikan untuk menghasilkan kembali data awal dalam suatu bentuk yang terorganisasi dan dapat diakses. Untuk selanjutnya yaitu struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah suatu peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian file lainnya. Untuk berikutnya yaitu struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi, seperti cabang dari sebuah pohon untuk mendapatkan sebuah record dari suatu cabang ke cabang lainnya. Mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar record di dalam basis data akan digunakan dalam suatu aplikasi. Lanjut ke struktur data jaringan. Struktur data basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu
Ia memungkinkan suatu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Gugus tugas basis data yang merupakan subkomite dari Coda Style mengeluarkan spesifikasinya untuk struktur basis data jaringan pada tahun 1971. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Secara konseptual, setiap record dalam basis data dapat menunjukkan ke semua record lainnya di dalam basis data. Ibaratnya seperti meloncat ke setiap cabang pada sebuah pohon. Akan tetapi, rentang kemungkinan koneksi yang begitu lebar ini juga merupakan kelemahan dari penerapan struktur jaringan pada masalah-masalah praktis, mengizinkan setiap record menunjuk ke record-record yang lainnya akan terlalu kacau. Bahkan profesional sistem informasi sekalipun ini akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan menggunakan basis data dengan menggunakan struktur jaringan. Struktur basis data relasional. Sekumpulan basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antar tabel bersifat implisit. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Relasi implisit dapat secara tidak langsung berasal dari data. Ketika terdapat satu file data yang sama dalam dua tabel, maka record dari kedua tabel tersebut akan dapat digabungkan ketika nilai-nilai file datanya sama. Inilah cara bagaimana kita telah menggabungkan bersama tabel-tabel jurusan dan mata kuliah dengan menggunakan nilai-nilai dalam file singkatan. Contoh basis data relasional. Contoh-contoh file data. Tabel dan relasi di antara tabel akan memberikan latar belakang untuk konsep-konsep basis data yang akan disajikan. Suatu basis data bernama jadwal telah dibuat dari tabel-tabel yang telah digunakan. Basis data akan memecahkan informasi ke dalam beberapa tabel karena jika informasi hanya disimpan pada satu tabel, maka akan terdapat banyak nilai file data yang terduplikasi sehingga menyebabkan data menjadi berulang. Basis data akan mengurangi pengulangan data dalam tabel-tabel. Basis data akan meningkatkan konsistensi data dan akurasi data. Ini merupakan masalah yang sangat penting bagi manajer dalam mengambil keputusan yang sangat penting bagi operasi perusahaan, dan oleh sebab itu mereka membutuhkan data yang akurat dan konsisten dengan data lain di dalam basis data. Mengurangi jumlah pengulangan data adalah hal yang baik, akan tetapi konsistensi dan akurasi data merupakan suatu hal yang vital. Basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data pada Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya seperti IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan peranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Membuat basis data. Konsepnya, proses pembuatan sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama, yaitu yang pertama, menentukan data yang Anda butuhkan. Kedua, menguraikan data tersebut. Ketiga, masukkan data ke dalam basis data. Menentukan kebutuhan data. Menentukan data yang diperlukan, dikumpulkan, dan disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem informasi berbasis komputer. Kita dapat menggunakan 2 pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data, yaitu pendekatan pada proses
dan pemodelan perusahaan. Baik, di sini saya akan jelaskan cara menggunakan basis data. Kita biasanya berinteraksi dengan sebuah basis data dari sebuah komputer pribadi meskipun data tersebut berada di tempat lain dalam jaringan. Formulir, laporan, dan query adalah metode-metode umum yang dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Mayoritas interaksi penggunaan dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Sebagian besar vendor Perianti lunak manajemen lunak basis data menawarkan GUI yang memudahkan pembuatan formulir dan laporan. Kebanyakan laporan dan formulir yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dibuat tanpa bantuan dari profesional sistem informasi. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah kegiatan formatnya. Formulir secara tipikal menempatkan satu rekod saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data yang biasanya tidak melakukan aggregasi data dari banyak tabel basis data. Berikut bagian-bagian dari piranti lunak DBMS paling besar. Yang pertama, navigasi. Penggunaan data melakukan navigasi dari suatu rekod berikutnya dengan mempergunakan navigasi yang berada di bagian sebuah formulir. Yang kedua, akurasi. Formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Yang ketiga, konsistensi. Konsistensi adalah hal yang sangat penting ketika nilai field dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan rekodnya ke tabel yang lain. Yang keempat, penyaringan. Basis data dapat memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Penggunaan mungkin ingin menyingkir rekod yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Setiap field dalam formulir dapat membuat filter sehingga hanya mata kuliah tingkat 3 yang akan ditampilkan. Berikutnya, subformulir, yaitu mengilustrasikan kombinasi formulir dan subformulir ketika pengguna memasukkan informasi mata kuliah pada waktu yang bersamaan. Mereka juga dapat memasukkan informasi mengenai proyek-proyek. Yang berikutnya, laporan. Laporan adalah data teragregasi yang dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu mengambil keputusan, sehingga sebagai contoh adalah laporan yang menampilkan setiap jurusan dengan daftar mata kuliah yang diajarkan proyek dan diisyaratkan untuk melakukan hal tersebut. Suatu asumsi dibuat juga oleh penghasil laporan, yaitu tidak dapat detail pada rekod tingkat rendah, maka rekod tingkat rendah untuk detail tersebut hendaknya tidak perlu ditampilkan. Mengharuskan laporan menampilkan rekod bahkan ketika tidak ditemukan rekod yang sama di tabel yang lebih rendah adalah suatu pekerjaan yang lebih mudah dapat jika para pengguna tidak mengetahui bahwa laporan yang dibuat dengan aturan standar dapat pengecualian rekod-rekod. Dapat mengambil keputusan yang kurang terinformasi dengan baik. Query. Beberapa pengguna ingin melangkah lebih jauh dari laporan dan formulir. Untuk memberikan pernyataan langsung ke basis data, query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Berikutnya, bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur adalah kode yang dipergunakan untuk sistem manajemen basis data rasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis data meskipun pengguna dapat melihat sebagai OBE. Berikutnya, pemrosesan basis data lanjut. Pemrosesan online analytical processing (OLAP) telah menjadi hal yang semakin umum dalam piranti lunak sistem manajemen basis data.
Berikutnya, setiap jurusan maka OLAP akan berguna. Data mining, data Mars, dan data warehouse mengacu pada kelompok konsep yang melihat pada perusahaan sebagai sebuah peti harga yang harus dibuka, diperiksa, dan dikuasai. Berikutnya G, personal basis data. Terdapat beberapa personal penting yang berkaitan dengan basis data. Administrasi basis data memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial sumber daya basis data. Administrator basis data, spesialis informasi yang ahli dalam menggabungkan, menyediakan, dan mengamankan basis data adalah administrator basis data. Administrator basis data dapat mengawasi seluruh aktivitas basis data. Mereka harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi. Berikutnya, perencanaan basis data mencakup bekerja dengan manajer area bisnis, dapat mengidentifikasi kebutuhan data perusahaan. Implementasi basis data terdiri atas pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem manajemen basis data yang dipilih maupun menyimpan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur bagi pengguna basis data. Berikutnya, operasi basis data meliputi penawaran program-program pendidikan bagi para pengguna basis data dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Keamanan basis data meliputi pengawasan aktivitas basis data dengan menggunakan angka statistik yang diberikan. Berikutnya, programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Berikutnya, pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query pada basis data, dan menggunakan jadwal dari basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Berikutnya, menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan perangkat lunak yang dapat melakukan utilasi dan mengolah koleksi data dalam jumlah yang besar. Kelebihan dari DBMS antara lain, kepragmasan DBMS menyediakan media penyimpanan permanen yang berukuran kecil, kecepatan komputer dapat mencari dan menampilkan informasi, mengambil data secara cepat, meningkatkan keamanan data, mengurangi kejuman pekerjaan yang berulang-ulang. Up-to-date informasi tersedia selalu berubah dan akurat setiap saat. Berikut kelemahan-kelemahan dari DBMS antara lain, biaya kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat cukup mahal, memperkerjakan dan mempertahankan DBA sangat kompleks, memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi, memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal disk maupun internal memori. Berikutnya, kebutuhan akan sumber daya resource biasanya cukup tinggi. Kesimpulan, manajemen sumber daya data yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi, sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data dan organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Sistem manajemen basis data DBMS adalah suatu peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, menghubungkan antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka belakang desimal.
Keuntungan DBMS, kepala DBMS menyediakan media penyimpanan permanen yang berukuran kecil, kecepatan, mengambil data secara cepat, meningkatkan keamanan data, mengurangi kejamuan, up-to-date, memudahkan penggunaan dalam menggali informasi, mengurangi duplikasi data atau redundansi, meningkatkan keamanan data. Kelemahan-kelemahannya, biaya kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat cukup mahal, mempekerjakan dan mempertahankan DBA sangat kompleks, memerlukan satu skill tertentu, memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal maupun internal memori agar DBMS dapat bekerja dengan efisien. Kelemahan berikutnya, kebutuhan akan sumber daya reservoir biasanya cukup tinggi. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi Santi.